Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk para sahabat. Bersuah kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa. Dan saya, Hendri Cokrokusumo, yang bukan siapa-siapa. Ya, pada kesempatan kali ini kembali kami berada di Lembah Gunung Slamet, bersua dengan beliau di tempat tinggal beliau yang siapa-siapa, tentu saja Ustadz Haris. Baik, tentu saja kami sangat berharap Anda sekalian untuk berkenan hingga akhir dari pembicaraan kita, obrolan kita malam hari ini, meskipun dengan kami yang bukan siapa-siapa, karena pada kesempatan kali ini terkait dengan bulan Suro. Artinya kita orang Jawa memasuki tahun baru, yaitu 1 Suro, atau kalau Wong Banyumas ya 1 Sura, ya, gitu ya. Dan dikaitkan tentu saja karena saya berhadapan dengan beliau, Ustadz Haris. Tentu saja nanti apa dan bagaimana persamaan ataupun adakah perbedaan antara 1 Suro dengan 1 Muharram yang juga merupakan tahun baru Islam, kan begitu ya. Baik, Ustadz, saya ingin sedikit menambah pengetahuan, karena saya bukan siapa-siapa ini. Tentang 1 Muharram ini dengan 1 Sura, adakah persamaan dan perbedaannya? Kira-kira ada nggak itu? Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Mas Tony, sahabat saya yang sangat saya hormati, juga Cokro yang juga sangat saya sayangi ya dari lama itu ya. Terima kasih malam ini jaringan terus rambut mulai memiliki tinggal sangat dalam ini. Tapi pertanyaan Mas Tony tadi, karena nanti akan barangkali bicara non sewu itu pemirsa akan membicarakan tahun baru apa namanya Islam, dan juga tahun baru Islam Jawa ya, Mataram ya. Mungkin kalau diperkenalkan saya ke Hijaz dulu, ke Timur Tengah. Waktu Nabi itu sejarah di sana sekilas gitu. Dengan ya kalau diperkenalkan, supaya nanti tapi nanti juga akan kita batasi ruang geraknya di Jawa. Iya, gitu ya. Iya, tapi kan kesan sebentar. Bukan kita Jawaisme, bukan, tapi mau dapat manggone nang Jawa ya. Kan gitu. Monggo Mas Adi, silakan. Iya, tapi sebentar, kesana Ya. sekilas. Para pemirsa Tunggal Kehidupan yang kami sayangi, kami banggakan juga beliau berdua tentu saja. Ini bicara tahun apa namanya ini, tahun baru Islam atau tahun baru Islam Jawa gitu, yang diperkenankan oleh Eyang Sultan Agung Hanyagorosmo, apa namanya, Senopati ingat apa ya? Sayyidin Pranoto Kalipatul Langit, yang kita ya. Tapi kita kesana dulu bahwa tahun Islam itu di tahun Hijrah dijadikan tunggul, dijadikan patok menjadi tahunnya warga Muslim, orang Islam itu sejak zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Sebelum Umar bin Khattab jadi khalifah, tahun orang Islam maksud saya menghitung tahun, ada yang pakai hitungan tahunnya perang Hijrah, ada yang pakai hitungan tahunnya kelahiran Nabi Muhammad, dan ada yang menghitung tahun lewat Masehi, Nabi Isa, kalender Samsiah.
Baru setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, disatukan ya. Itu mengambil tahun hijrahnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bermaksud untuk menyatukan untuk memperlihatkan persatuan dan kesatuannya orang Islam di sana dulu. Kemudian yang kedua adalah punya maksud mengenang. Itu sebuah peristiwa yang sangat penting sekali, yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan pengertian hijrah adalah sebuah manifestasi totalitas penyerahan Nabi terhadap ajaran-ajaran Tuhan, terhadap ajaran Allah, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal, baik yang rasional maupun yang tidak rasional, baik yang masuk perhitungan akal maupun dan tidak masuk. Tetapi makna hijrah juga berarti sebuah keyakinan yang sangat kuat dari Nabi Muhammad SAW atas masa depan yang lebih baik. Akan tetapi Mas Tony dan Lendokro, makna hijrah itu pada hakikatnya adalah puncak kebijaksanaan Ibnu Nabi, puncak kebijaksanaan kanjeng Nabi di dalam melaksanakan dakwah di Mekah. Ini yang nanti akan ditiru oleh leluhur kita, Wali Songo, terutama yang nanti di komandani Sunan Kalijogo, terus kemudian nanti di Mataram Islam yaitu Raja ketiga ya. Nah, yang tadi Mbak Sultan Agung, Senopati Ingalogo, apa namanya, Sayyidi Pranoto Senopati ya, Kanjeng Senopati. Yes. Beliau juga Lima perang. luar biasa. Beliau sangat cerdas sekali, sangat inovasi sekali. Beliau Raja Sultan Agung ini legendaris banget. Yeah. Tidak ada raja sebesar ini, sebesar Sultan Agung di dalam konteks makanan Islam. Nggak ada. Semua itu apa namanya? Di bawah bayang-bayang Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini kan yang membuat kalender Jawa, yang dari tahun Saka, kemudian diharmonikan dengan pada waktu itu Mbak Sultan Agung kan soal kayak Mbak Sunan Bayat. Waktu itu kemudian diparingi pirsa lewat spiritualitas tingkat tinggi, Paten itu Mbak Sunan Bayat supaya menggunakan tahun Hijriah atau tahun Komariah. Akhirnya Eyang Sultan Agung mengiyakan, dan demi harmonisasi, demi sebuah apa namanya keterbukaan orang Jawa pada saat itu sudah terbuka. Peradabannya tinggi. Jadi yang baik-baik itu dia akan cerah gitu, ya cerah. Cuman memang karena Sultan Agung ini juga pikirannya yang luar biasa, sehingga bagaimana Islam diterima, tetapi jangan sampai terjadi tubrukan. Mereka kalau sampaikan ini budaya jangan sampai tercerabut, atau pribumisasi Islam. Kalau zaman Yusuf atau zaman intelektual zaman sekarang itu namanya pribumisasi Islam. Jadi kita cerap ajaran Islamnya, kemudian budaya luhurnya dipertahankan, kalimat lokalnya ditinggal, tetapi tidak dikawinkan, bukan, tapi diwarnai, diselaraskan, atau mungkin barangkali dilindungi yang paling manis itu bahasanya. Jadi melindungi dengan cara-cara yang manis sehingga tidak ada benturan di antara tradisi yang sudah lokal yang ada dengan ajaran baru yang dianggap baik, yaitu Islam. Ini Sultan Agung hebatnya di situ. Kemudian nanti dilanjutkan lagi.
Sebentar itu dulu. Oke, ya baik. Jadi kalau tidak salah juga ini pernah saya baca bahwa Oke. apa namanya, tahun baru Jawa satu sura ini juga diselaraskan dengan tahun baru Islam. Oke. Nah, yang tadinya dari tahun Saka lalu di katakanlah kalau zaman sekarang orang ngomongnya terombak lah ya. Tahun barunya nongkrong kita baru apa di Islam kan, Iya. kasarannya seperti itu ya. Iya. Jadi satu surah orang beda kalau satu umara kan kayak gitu ya. Betul. Nah, itu kalau terjemahan secara bodohan lah ya, saya yang bukan siapa-siapa yang ngertinya secara bodohan lagi ya. Tapi ada tahun Saka yang tidak ditinggal, Ya. yaitu Pawukon. Pawukon itu contohnya yang itu manis, pahit, pilot itu tetap, makanya pengajian manis, Ya. pasar manis, Pasaran itu. itu dipertahankan itu. Ya tetap ada ya. Iya, manis pahit. Cuman penyelamasan oleh Sultan Agung kalau tidak salah nih, kembali lagi wong saya bukan siapa-siapa, dia sering ngomong kalau tidak salah karena ya gitu ya. Nah ini agar apa namanya bisa selaras dengan tahun baru Islam ya, tahun baru Jawa ya diselaraskan. Itu mungkin secara bodohan lah ya, secara bodohan saja gitu. Nah sekarang Mas Cokro, dari sudut satu surah itu kan, kalau tadi Ustadz Haris mengatakan bahwa apa namanya, ada hal-hal yang menjadi apa, katakanlah keselarasan dari harmoni lah ya, kehidupan harmoni, agar kearifan lokal itu jangan sampai tertinggal ya, kita kan bisa apa namanya, Islam yang baru masuk itu bisa diterima dengan legowo katakanlah itu, jadi kearifan lokal tidak ditinggalkan. Nah sekarang terkait dengan kearifan lokal itu di di bulan surah ini, menurut orang Jawa sebetulnya gimana? Ya gini Mas Doni, kalau di dalam budaya Jawa satu surah itu maknanya adalah untuk pembersihan diri, satu pembersihan diri, introspeksi, kemudian muhasabah ya kalau itu. Dia setahun itu kita merefleksikan diri, apa-apa yang pernah kita lakukan untuk kita kembali ke kesucian ya. Artinya kita dalam setahun itu kita merefleksikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, itu mesti ada dampak positifnya dan negatifnya. Terus kemudian kalau di dalam ajaran terutama kejawen itu kan, malam satu suro yang biasanya diperingati pada Jumat Kliwon, diadakan beberapa ritual. Ya, misalkan kalau di daerah pesisir selatan ada ruatan sedekah laut. Ya, sedekah laut. Tapi kan kalau saya tidak akan membahas itu musyrik atau bid'ah atau khurafat dan sebagainya. Tapi saya membahas secara esensi budaya. Ya, kearifan lokal. Kearifan lokal. Artinya gini, kalau kita ambil tadi kan ada penyelesaian ya, harmoni tadi. Hari Jumat di umat Islam hari yang istimewa, Sayyidul Ayam ya. Nah, di hari Jumat ini pun orang Jawa tapi tambah pasarannya tadi Pak Wukon, di Jumat Kliwon itu diyakini para leluhur itu menyengkuyung datang kita tuh ibaratnya itu menyaksikan. Nah, ini sekarang misalkan ada beberapa jolang yang diisi makanan-makanan itu dibuang ke laut. Sebenarnya secara harafiahnya gini, kalau itu makanan itu dibuang ke laut, otomatis kan ikannya udah makan. Iya. Kan otomatis nelayannya ketika setelah selesai itu kan terus mencari ikan. Ikannya kan pada ngumpul, makanya setelah habis ada perayaan itu kok tambah banyak. Logikanya gitu, dikasih makan umpan dari ngumpul kami itu, sebetulnya gitu. Jadi saya bilang itu
musyrik itu ya. Sekarang gini, orang Jawa itu, apalagi kalau zaman dulu, kan nggak mantep kalau nggak bawa pusaka nih. Ya. Oke, sebenarnya Panglima Sudirman aja pakai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, para sultan, para Iya. para wali juga kan Iya. punya pusaka kan. Kalau dia hanya kita mengatakan bergantung kepada makhluk yang ada di dalam kerisnya itu, dikatakan musyrik. Sekarang zaman modern jenengan ngawani HP ya, ngawani HP. Nah orang-orang HP kok kayak norak ada yang nah itu kenapa nggak dibilang musyrik? Iya betul. Betul nggak? Iya, iya. Nah iya jangan terus menganggap oh ini musyrik ini lo gampang temen lo aku udah ada duit nggak buat ATM buat ATM nggak ada nah iya itu kan terus kita kalau yang itu tidak dikatakan musyrik padahal itu kita juga ketergantungan lunga-lunga nggak buat ATM kan contoh juga. Nah, kalau dianalogikan barangkali zaman dulu orang bawa pusaka itu berupa keris, tombak, Nah. ya. Dan sekarang barang pusakanya orang zaman sekarang dia gini, Iya, HP, nah, iya. Jadi ini termasuknya barang pusaka. Nah iya tangan dulu ini kalau HP Dan ATM. dan iya Kan kalau zaman dulu kan seperti itu ya. Artinya terkait tadi dengan Pak Cokro tentang kearifan lokal. Jadi kembali ke Ustadz Haris ini. Ustadz, kalau di bulan Sura, selama bulan Sura ini kan khususnya bagi orang Jawa ya, khususnya bagi orang Jawa itu ada pantangan-pantangan, katakanlah ya tidak boleh barang gawe, tidak boleh nikahan dan sebagainya itu ya, termasuk pantangan. Nah, tapi juga di samping itu di bulan Sura ini orang Jawa banyak juga yang katakanlah berziarah ke tempat leluhur, ke orang tua, nenek moyang kita, ataupun juga ke ziarah ke makam-makam keramat katakanlah. Kalau saya bilang kalau boleh keramat kan gitu ya. Juga jamasan pusaka. Nah, itu kalau menurut Ustadz Haris ini dari sudut pandang Islam itu kira-kira bisa nggak dikatakan kalau untuk kokono kuburan, itu untuk masjid, gitu. Ini menurut saya yang bukan siapa-siapa. Mohon maaf ini kalau kalimatnya terlalu vulgar ya. Artinya kan ada juga untuk kokono kuburan, mati langsung, mangkat tuntunan, masjid musola. Nah itu gimana ini kalau katakanlah kearifan lokal yang mungkin sampai sekarang masih ada yang melakukan itu ya, artinya jamasan, pusaka, lalu tirakatan, ada yang tidak tidur semalam menyambut itu satu surah dan sebagainya, lalu ziarah ke makam leluhur. Itu kira-kira gimana itu menurut pandangan Ustadz Haris? Oh iya, mungkin seperti ini, tetapi tadi ada Mbak Cokro bilang Jumat itu Sayyidul Ayam ya. Nah, orang Jawa Sayyidul Ayamnya Kliwon. ya. Mestinya itu pasaran Kliwon. Jadi gabungan Jumat dan Kliwonnya Jawa ini dipertahankan banget sama orang Jawa sekarang loh. Ini kehebatan Mbak Sultan Agung nih. Artinya para cendekiawan zaman dulu ya luar biasa. Songo pun pada Arab, luar biasa dalam harmonitasnya untuk mengelola bangsa, mengelola rakyat itu, agar bersatu gitu, yang Hindu, yang segala macam dan yang Muslim ya itu. Jadi sampai sekarang orang Muslim non-Muslimnya sangat hormat sekali sama Candi Borobudur. Kalau saya bukan maksudnya menjaga juga nilai-nilai leluhur kita. Termasuk Prambanan, warga Muslim Jawa sangat menjaga itu karena ajaran para leluhur kita. Jadi
ada persahabatan agung di Iya. Jawa itu baik yang varian itu dari varian Iya. agama maupun varian tradisi. Kemudian tadi apa namanya ini? Tentang jangan. Iya, surah ya. Surah itu sebetulnya aslinya Asyura ya. Asyura terus orang Jawa kan senangnya kalau nganu ini Burine tadi kayak Ahmad dan Ahmad ya Asyura surah gitu ya. Iya. Dan seterusnya deh. Aslinya Asyura yaitu 10 surah itu sebetulnya waktu itu terjadi pembunuhan yang sangat luar biasa pada cucu-cucu Nabi. Semuanya dibunuh. Iya, ada satu yang tidak terbunuh yang akhirnya sampai sini. Nah, tapi bukan kelompok ambil bukan ya, tapi paling sama ya. Iya. Kan penting bukan kalau Habib Yaman itu baru datang sini kemarin. Iya. 1832. Ya, 1832. Jadi Wali Songo kan abad ke jauh ya. Nah, Sultan Agung 1633. Sebelumnya Wali Songo lebih senang lagi. Nah, kalau Nunzemnya kalau Islam yang mulai yang agak mulai sekarang ini kan berasal dari Yaman bukan dari Arab. Iya. Bukan dari Arab Hijaz maksudnya tapi dari Yaman. Ini tanda petik para pemirsa, bukan apa-apa ini penting. Jadi ada pembedaan. Jadi yang dimaksud adalah tradisi yang diceritakan adalah oleh Song. Iya. Asyura yang diambil surah pada waktu itu cucu-cucu Nabi memang dibunuh sama Yazid. Pasukan Yazid itu anaknya Khalifah Muawiyah. Muawiyah itu pada waktu itu jadi khalifah. Jadi trik politik sudah mulai ada setelah Rasulullah Sedo itu jadi politik berkembang. Nah, Muawiyah itu kamu nggak sekeliru putranya Abu Sofyan. Nah, sahabat Abu Sofyan itu orang yang terakhir masuk Islam. Iya. Ketika Fathul Makkah dari Madinah kan Nabi ke Mekah haji itu apa namanya pembukaan Mekah melihat dari itu si bapaknya Muawiyah ini yaitu Abu Sofyan yang terakhir masuk Islam itu sahabat Abu Sofyan. Nah, Syura ini adalah merupakan tahun keprihatinan. Iya. Keprihatinan. Keprihatinan. Nah, itulah yang diambil oleh pasapan Jawa. Kenolangsaan. Ini yang diambil dari mbah-mbah kita yang di Jawa ini, jadi paham sekali. Jadi prihatin, kemudian apa namanya di Jogja itu ada tapak bedeng ya, diam, orang remeh, orang remeh, harus prihatin, Iya. diam, jangan banyak bicara. Terus di Solo dan Kebo Selatan, anu kira ya, Islam. Budaya Islam. itu kalau nya itu di apa ngomongin anu berkah maksudnya para wali maksudnya para pemimpin saya di Panotogomo itu bukan itu maksudnya adalah udah bersolek kamu prihatin udah bersolek karo tayo artinya apa jadi ya apa ya caranya mikir kowe nganti wong Jawa orang kroso wis prihatin dan kau prihatin termasuk makanya ada segala macam tradisi tidak pengantenan tidak mantu tidak memindahkan rumah tidak membuat rumah dan seterusnya dan sebagainya. Ini sebenarnya harusnya orang Jawa dalam mengenaikan Nabi orang Jawa luar biasa harusnya di dalam orang Jawa akan bukan Nabi itu tunai perlu dibunuh. Itu bentuk prihatinnya sampai ojo nanti kowe pada senang di situ ya. Betul gitu. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan itu berarti mohon maaf ini kearifan lokal betul-betul Kanjeng Nabi lagi tang bulan dia lagi susah. Ya jangan melu prihatin. Seperti itu ya. Artinya kalau tirakatan itu kan tidak hanya menau udut metong udut tidak, tapi kan
diam dalam artian mendoakan, ikut berdoa, ikut prihatin. Ya, jadi dikaitkan dengan makanya di saat bulan Suro ini orang Jawa khususnya ya dikaitkan dengan tanggal 10 Muharram tadi itu ya, jadi ikut prihatin sebagai kata-kata penghormatan kita kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat di bulan Muharram itu 10 surah atau ya di bulan surah katakanlah ya itu betul-betul prihatin. Orang Jawa ikut apa namanya prihatin. Kalau begitu berarti tidak ada istilah syirik musyrik itu tidak ada ya, berarti justru malah orang Jawa amat sangat Jawa banyak itu gitu ya. Terus kembali ini Mas tentang masalah jamasannya. Soal jamasan ya gimana itu? Kenapa kita itu setiap suro itu membersihkan Zakat sehingga ya. Yang pertama kali adalah secara fisik dulu ya. Pusaka itu kalau kita setahun tidak dibersihkan kan bisa terjadi karat, korupsi dan sebagainya. Karena bahannya itu dari logam, ada yang dari logam, dari batu meteor dan sebagainya. Tapi kalau setiap setahun sekali kita bersihkan, ya kita bersihkan, jadi kan awan nggak terjadi korupsi. Tapi ini maknanya juga pembersihan dari jasmani kita. Ya. Jasmani kita harus dibersihkan. Ya, itu salah satu filosofinya itu. Kemudian bukan hanya barangnya, tapi introspeksi lah. Gitu ya. Nah, terus bukannya kita terus menyembah-nyembahnya, enggak sama sekali. Para empu itu kan ketika bikin juga bermunajat kepada Allah. Iya. Bermunajat kepada Allah. Saya mau bikin usaha ini dia laku mungkin secara fisik dan batin dia kalau zaman dulu kan lahir batin pertama mesti mendapat, karena sekarang ibaratnya wahyu mendapat langsit kan. Kamu ambil logam di sebelah sini atau berbatis ini, dan dulu alat tempatnya kan masih terbatas, pakainya ini Pak, tangan ini pakai tangan gini, makanya itunya apa namanya, kalau digariskan ada apa ya namanya itu ya, yang bukan luk lainnya, yang garis-garisan itu kan sudah ada ya itu. Nah itu kan ada garis-garis tangan dia kan gini, pakai gini. Kalau ditata kecil-kecil itu susah banget gitu ya. Nah kembali lagi kalau dianalogikan lagi nih Mas Joko ya, dikaitkan dengan tadi bahwa apa namanya soal jamasan ini ya, sebetulnya yang dibersihkan itu kan perlambang saja ya, perlambang ya. Kita bersihkan intinya kan membersihkan diri kita seperti halnya jasmani rohani ikut juga dibersihkan dengan pembersihan itu. Pamor tadi saya bilang atau pamornya. Iya, pamor kita setelah kita bersih, baik lahir batinnya bersih, kan pamornya juga muncul. Nah, kalau dalam misal muncullah Nur Muhammad. Jadi bagaimana ini Ustaz? Saya mau nanya nih, kalau ada satu anggapan bahwa di bulan Suro itu masyarakat Jawa masih banyak bermain mistik, tapi yang tadi padahal kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya. Goib belum ada mistik, goib belum. Ya, goib kan goib ya. Orang Jawa kan mengakui bahwa bulan Suro itu saatnya pada makhluk-makhluk halus itu keluar, makanya harus makhluk halus ya, alam goib ya, banyak yang alam goib itu orang Jawa ada keyakinan itu bahwa di bulan Suro itu alam luhur atau alam berkumpul melihat kehidupan kita. Makanya kesepuan kita pernah ngomongin kok hati-hati anggar tentang bulan Suro, omonganku kudu hati-hati teman, gue landep. Jadi kalau bisa bicaralah yang sebaik-baik mungkin agar leluhur kita yang
katakanlah di bulan Sura ini pada Kumpul. itu tidak apa namanya, kalau kita ngomongnya oh kamu nah itu leluhur kita akan apa namanya tidak berkenan dan akan nyempatani kita justru itu. Nah kalau Ustadz tadi Mas Sokol udah bilang ada apa namanya di segara itu sedekah laut, lalu ada juga sedekah bumi kan begitu. Terus tadi Ustadz tadi sudah menyampaikan tentang Kiai Slamet, itu kan semua sebetulnya mengandung filosofi yang sangat mendalam. Di saat bulan Sura ini ya apa aneh baik kan gitu, ojo dondol bersopan dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau keprihatinan. Nah, ini tadi yang belum terjawab ini sama Ustadz Aris ini, yang saya ingin bertanya bahwa di bulan Sura ini banyak di antara khususnya wong Jawa termasuk nyong lah, termasuk apa sebabnya di bulan Sura seringnya apa namanya ziarah kubur karena nenek moyang ke tempat itu sebetulnya syirik apa musyrik apa enggak itu Ustaz? Tadi belum terjawab ini Ustaz. Belum ya. Ini gimana kalau itu kan kita ke apa namanya ziarah itu kan berdoa, bukan meminta pada yang sudah semare gitu kan tidak, tapi kita mendoakan menyanyinya mari Gusti Allah. Nah itu gimana itu Ustaz? Tradisi ziarah sudah diperintahkan Nabi dari sejak zaman Nabi. Tadinya memang dilarang, kemudian belakangan diperintahkan. Fanzurruha gitu. Silakan ziarah gitu supaya kamu mengingat segala macam. Iya, terus kemudian mungkin bagi sahabat dan pemirsa ada satu yang penting untuk dilakukan, barangkali nambahin keterangan barangkali ya bukan apa-apa. Ada juga saya pernah mendengar Mas Woni sama Bendoro tahun apa sih Suro ini, bulan Sura itu bulan mandunya naik orang gitu. Pernah ya. Tapi itu ini penyimpangan cerita. Itu yang memberikan cerita atau yang menciptakan cerita itu yang orang Darmo Galo itu sebenarnya Ngabdullah. Ngabdullah itu dulunya seorang santri bergunung. Kemudian ikut rondo, terus sama rondo dikasih segala macam itu. Yang penting bikin cerita untuk memutar balikan fakta. Itu sebenarnya penghinaan terhadap apa namanya Islam ya. Iya, itu rondo kan kalah perang di Ponorogo. Terus itu si Kiai Abdullah yang belakangan jadi dia itu ngelulu. Dia itu ngelulu dalam artian ini, dia itu ngelulu kan bukan satu sih ya. Jadi itu dia itu ngelulu itu yang bikin ini. Ini perlu diluruskan ini yang benar yang salah ini. Ini. Nah, terus juga membuat kita Sabdo Palem naya gendong. Nah itu isinya kalau Sabdo, kalau tadi kata Alonso itu yang itu termasuk itu yang orang itu mantu gitu. Ini penyimpangan ini orang Jawa paham ini orang paham. Terus kemudian juga membuat kita naya gendong Sabdo Palem ini. Nah itu yang isinya menceritakan bahwa Raden Patah dan Demak itu nyerang Majapahit. Ini juga penyimpangan yang benar ya seperti itu. Jadi ini kitab ini adalah kitab gagarannya Jono Skondo. Jono Skondo. Nah ini penting ini. Ini buat gaduh lah ya. Ini gaduh. Seperti yang di zaman ini kan ada yang dari tadi itu Jono Skondo.
Nah, kita orang Jawa itu sudah mesti lebih cerdas, lebih pinter dan lebih beradab dari dulu, sehingga kita alhamdulillah tidak terpengaruh oleh cerita apa yang di PKP kan. Saya jadi ingat ini kalau ceritanya Ustaz Haris ingat jobnya Gus Dur ketika beliau ditanya ketika gempa bumi di Bantul, jadi Gus, kenapa kok daerah Bantul Jogja sering kena gempa ini? Gus Dur jawab dengan lain, ya karena kan Ratu Kidul dipaksa suruh pakai jilbab. Nah iya, nah ini kan jawabnya kan, ini sebenarnya filosofi ini mengandung bahwa kowe aja percaya karo wong sing pengkhianat itu yang memutarbalikkan sejarah wong genah pangeran dipun goro wong Jawa digawe udang-udang. Iya bang, iya untuk Jawa dengan pada hakikatnya itu apa namanya, apapun yang terjadi penyebaran Islam di khususnya tanah Jawa itu sama sekali tidak meninggalkan atau tidak mengharamkan kearifan lokal ya. Iya. Sama sekali tidak. Ini mungkin Justru apa diselaraskan, Diselaraskan. dilindungi baik untuk menghargai ya kearifan lokal pun melindungi penyebaran Islam. sama-sama. Islam pun melindungi kearifan lokal. Nah ini apabila hal seperti ini sampai sekarang ini masih dipegang teguh, khususnya orang Jawa atau pada umumnya seluruh warga Indonesia Nusantara, nah itu saya kira Indonesia akan aman. Nah itu paling tidak Di Jawa Barat juga penyebarannya juga sama Pak, kayak di Jawa Tengah. Para wali di sana yang di daerah Jawa Tengah kayak Sunan Cirebon itu Sunan bukan di Asia di daerah perkara Sunan Gunung Jati ya. Itu di daerah Cirebon, kerajaan Cirebon, Pakuan zaman dulu juga sampai sekarang masih mau uri-uri budaya seperti di Jawa. Saya karena pernah hidup di daerah Jawa Barat sampai ke Kali sampai pernah. Jadi mereka juga menselaraskan diri. Kalau kadang ada keperluan karubun ya, tapi ini dibanding dengan kebudayaan maksudnya Islam itu tanpa bergesekan. Ya, daripada kalau di apa namanya simpulkan katakanlah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke itu Pak semua sampai luar Jawa ada semua ya. Masih katakanlah banyak diantaranya bahkan mayoritas mungkin masih berpegang teguh pada itu ya. Artinya penyebaran meskipun sekarang melalui dakwah tetap kearifan lokal tetap terjaga. Itu kan tidak tercerah. Iya seperti itu ya. Punya identitas. Kecerdasan Pak leluhur kita yang tidak ya yang meniru Rasul Muhammad SAW. Ibaratnya begitu Jawa ini. Kayak katakanlah pada waktu Idul Korban katakanlah sebetulnya yang disembelih kan tersirat maupun tersuratnya kan sing disembelih sifat kewannya menungsa kan ya gitu. Terus juga kalau tadi jamasan itu kan yang dibersihkan sebetulnya di samping membersihkan sudah membersihkan benda itu supaya bersih, juga intinya termasuk juga jiwa raga kita dibersihkan. Iya, gitu. Ya, nah pemirsa, tentu saja bagi Anda yang sepaham maupun yang tidak sepaham dengan obrolan kita ya monggo dikomentari, baik kritik, saran maupun masukan. Terus terangnya saja saya atau kami berdua ini di luar ya bukan siapa-siapa, jadi ya cuman mengetahui kulitnya saja. Ini loh bulan surah seperti ini dikaitkan dengan
Islam seperti ini. Nah, mungkin ada yang memberikan masukan, kritik, dan saran, tapi jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Ustaz Haris, tentang kaitannya sinkronisasi atau harmonisasi antara satu Muharram dengan satu surah itu. Iya, tapi sudah ditutup belum? Belum. Sudah, ya tanda petik lah bahwa leluhur kita sangat inovatif, sangat cerdas, terutama beliau Ingkang Sinuwun Kanjeng Pangeran Sultan Agung banyak semuanya. Senopati Ngaloto Saidin Pranotodomo luar biasa di dalam mempribumisasikan Islam, di dalam mengembangkan Islam dengan gaya lokalnya, gaya tradisinya, dibumikan Islam ini. Jadi bukan mengislamisasi, bukan, tapi jadi di situ harmonis sekali. Tentu saja ini adalah sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Sebagaimana dakwahnya Kanjeng Nabi dulu sangat bijaksana. Itu kan makna hijrah di sini, yaitu puncak kebijaksanaan di dalam lawan dakwah ini hijrah sebenarnya makna hakikatnya. Nah, ini dari saya mungkin itu Mas Tani. Saya senang jajaran Jawa punya sebuah model Islam yang tipologinya apa kalau bahasa anunya tawasul i'tidal tasamuh ya, rendah hati, toleransi, selalu di tengah-tengah, menghargai komunitas lain. Ini kan orang Jawa kalau kita nggak pernah ada masalah. Ketika ada masalah berarti ada yang baru yang datang yang nggak jelas itu kan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau itu Pak. Pengiran dalam itu Mas Fahmi. Terima kasih. Nah, Selamat tahun baru. Tentu saja Mas Sokro ini di bulan surah ini dilalah ini, atau memang kalau setiap satu surah itu jatuhnya di Jumat Kliwon. Jadi ada nggak makna atau makna daripada Kliwonan? Kliwonan ini bagi orang Jawa kan yang kan Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwon apa? Kalau tidak ya malam Jumat Kliwon. Jadi gimana Mas Soro? Ya itu tadi kalau di dalam Islam itu Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya apa hari ya, hanya rajane hari. Dan Kliwon itu juga rajane pasaran wong Jawa, disatukan harmonisasi antara Islam dengan Jawa, tapi tidak mengurangi makna. Artinya ketika kita malam Jumat, orang Islam sudah biasa melaksanakan doa, zikir, ya. Nah orang Jawa juga, karena orang Jawa dulu sebelum Islam masuk dia sudah terbiasa toko broto, kirakat, ya, mengendalikan nafsu itu kan harus dikendalikan ya, karena nafsu bisa dibawa sampai mati itu, kalau tidak dikendalikan bahaya sekali. Karena kita dibekali oleh nafsu, beda dengan malaikat suruh sudah ya setiap hari sujud, kalau manusia kan enggak, karena ada nafsu kan, makanya kita bisa suci seperti melebihi malaikat, tapi bisa jahat melebihi setan. Nah ini dari pesan-pesannya saya secara pribadi malangi di bulan Suro ini, kita sebagai orang Jawa kita tetap menguri-uri filosofi Jawa ini. Kita muhasabah dan orang Islam itu introspeksi selama setahun ini, pada tahun-tahun yang lalu itu bagaimana perbuatan ini lebih besar dosanya, lebih besar amalan kita kan gitu lah. Ini untuk sebagai bahan untuk kita nanti kalau orang Jawa itu kan nanti akan sumare on suarga, sumare on ing suarga lah. Kalau
orang Islam bilang husnul khotimah gitu. Iya. Sama aja itu. Jadi pada intinya setelah kita mendengarkan apa yang Ustadz Haris sampaikan, juga Mas Sofro sampaikan, ternyata antara apa namanya, kalau saya boleh katakan falsafah begitu ya, falsafah Islam dengan falsafah Jawa itu tidak bertentangan, tapi justru ada keselarasan. Kalau Islam katakanlah tirakarnya dengan zikir, kalau orang apa namanya falsafah Jawa tirakarnya dengan topo broto kan gitu. Bahasanya mungkin pakai bahasa Jawa juga tidak. Saya kira Gusti Allah juga ngerti lah bahasa Jawa ya, ngerti lah ya. Tapi hebatnya orang Jawa. Hebatnya orang Jawa. Kalau Anda punya saudara yang sudah meninggal, mesti dan oh suwargi eyang saya, oh suwargi ini sudah orang lain lagi saya nggak pernah. Jadi kita hebatnya orang Jawa sudah menempatkan bahwa leluhur kita, saudara-saudara kita, semua orang-orang itu dimasukkan kepada surga lokal itu, surga Cina. Orang laki kan nggak ada. Jadi gimana Pak Ustaz? Kali tadi ada yang menarik tadi, yang mungkin barangkali apa namanya, ya kalau di bahasa Jawa, yang bikin bahasa Jawa Gusti Allah. Jadi tidak ada satu huruf kecuali Dia. Tidak ada kata kecuali Allah. Tidak ada kalimat kecuali Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Satu Esa itu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang ada kecuali diadakan Dia. Jadi bahasa Jawa Dia yang bikin. Dan semuanya Dia. Yang kelihatan hanya tidak kelihatan. Baik. Sahabat semuanya, tentu saja tidak hanya apa namanya Islam saja yang hendaknya bisa nguri-nguri kearifan lokal, tapi juga sobat-sobat Nasrani, kemudian sobat-sobat Buddhis, Buddha maupun Hindu juga mestinya saling terkait, merencanakan tali persaudaraan dengan tetap mengakui atau tetap ikut nguri-nguri kearifan lokal, kan begitu ya. Jadi nantinya tidak ada kata-kata kafir dan sebagainya itu bisa dihilangkan, kan begitu, dengan seperti yang disampaikan oleh Wali Songo, oleh Sultan Agung dan sebagainya, itu kan tidak ada kalimat itu kan dan sebagainya. Nah, rupanya untuk kesempatan kali ini sekaligus juga saya yang bukan siapa-siapa, Mas Sofro juga bukan siapa-siapa, dan Ustadz Haris yang siapa-siapa, ingin mengucapkan juga selamat merayakan tahun baru satu Sura dan satu Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dengan segala keberkahan dan perlindungannya serta kasih sayangnya. Jadi hanya itu sobat sekalian, apa yang bisa kami sampaikan dari saya, Tony Aditya yang bukan siapa-siapa, Mas Sofro juga yang bukan siapa-siapa, serta Ustadz Haris yang siapa-siapa. Semoga apa yang tersaji, tersirat maupun tersurat dalam obrolan kita ada guna manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.